Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, saya mohon bantuannya beberapa menit ini untuk istilahnya melengkapi tugas saya nih, sebagai untuk mencari sertifikat trainer nih, di bidang peremasan istilahnya gitu. Kalau biasanya sebagai arsiparis untuk menerangkan masalah arsip, ini ada tantangan lain, ada apa itu istilahnya tantangan lain, yaitu yang diberikan kesempatan teman-teman, yaitu untuk di bidang peremasan. Yang pertama, kita harus tahu dulu emas. Emas itu kan berkilau, enak dipandang, harganya relatif tinggi ya untuk sekarang ya. Berapa emas Didik yang dengan ketahui harga emas sekarang? 700 per gramnya berapa? Per gram Ya, yang berapa persen? Per gram bagus lah. Oh ya, jadi masih ini per gram 700 nih. Padahal sekarang sudah 900 sekian nih. Jadi harga 700 itu 500 sampai 700 itu untuk yang setengah gram nih. Jadi sini saya fokus untuk manfaat emas nih. Jadi sebisa mungkin bapak-bapak, adik-adik yang masih muda-muda ini, kalau habis gajian itu kan ada alokasi dananya untuk apa nih? Kalau teorinya itu 60% itu untuk kebutuhan operasional nih, 10% itu untuk tabungan investasi, 10% untuk dana darurat, 10% untuk zakat, infak, sedekah. Gitu. Jadi sebisa mungkin menyisihkan penghasilannya untuk emas. Karena apa? Karena emas itu harganya kan cenderung naik. Jadi fluktuatif, naik turun, tapi secara tahunan itu cenderung naik. Sebagai contoh, tahun 2005 ongkos untuk naik haji itu membutuhkan 174 gram emas. Nah ini 2005 itu 170-an gram. Dan tahun 2020 itu hanya sekitar 30-an gram emas. Jadi kalau dikonversikan nilai rupiah, uang yang Bapak Ibu sekarang miliki dikonversikan ke emas, itu untuk kebutuhan naik haji, untuk kebutuhan umroh, untuk kebutuhan beli rumah, untuk kebutuhan beli kendaraan itu akan turun terus gitu. Jadi emas itu cenderung naik, kalau mata uang kita, nilai rupiah kita itu cenderung turun. Nah itu memang sudah sistem kapitalisme yang kita harus hadapi gitu. Itu merupakan salah satu skenario barat gitu, yang istilahnya hasil jeripayah kita setiap tahun, hasil kerja kita maksimal itu sebetulnya tidak terasa itu diambil sedikit-sedikit, yang nilainya harusnya sesuai yang kita kumpulkan, tapi pada waktu kita belanjakan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contoh misalnya harga gorengan saja nih, kemarin baru 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu untuk 3.000 rupiah itu, 3.000 rupiah itu dapat 6 gorengan deh, 6 buah deh. Sekarang itu dengan 3.000 rupiah itu dapat 5 deh. Itu baru belum ada selang berapa nih?
belum ada tahunan deh itu harga naik semua. Sambal pecel saya coba di pasar itu ya baru bulanan kemarin itu 6.000 7.000, sekarang sudah 8.000. Harga rupiah itu cenderung turun tapi harga itu cenderung naik gitu. Untuk itu salah satu manfaatnya yaitu saya sebagai istilahnya apa gitu, orang yang dikasih percaya untuk melakukan syiar tentang emas, yaitu mengembalikan kejayaan umat kepada emas. Emas yang dulunya itu milik ya terutama umat muslim ya, milik umat muslim itu secara berangsur-angsur diambil oleh barat dan diganti dengan uang gitu. Itu manfaatnya ya, salah satunya yaitu untuk mencapai impian-impian Bapak Ibu panjenengan untuk beli rumah, kendaraan dan sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu manfaat emas itu hukum yang adil ya. Jadi alat yang adil, alat takar yang adil. Sebagai contoh, misalnya Mas Didik ya, utang sama saya 1 juta. Utang sama saya 1 juta. Berarti kan mengembalikannya bisa tahun 2022, bisa tahun 2023. Kalau orang yang meminjam itu kan kecenderungannya meledo ya. Ya ini mohon maaf, ini kecenderungannya meledo. Misalnya uangnya Mas Didi 1 juta, kembali saya juga 1 juta. Tapi lain halnya kalau saya itu meminjam Mas Didi itu emas gitu. Saya pinjam Mas Didi, emas ini 1 gram 970.000 gitu. Itu Mas Didi mau mengembalikan 10 tahun lagi tidak apa-apa, yang penting mengembalikannya itu dalam bentuk emas, bukan dalam bentuk uang, karena emas itu kan tetap nilainya naik terus. Kalau uang saya yakin nanti kembalinya, misalnya saya di kampung aja dipinjami itu tidak kembali maksimal ya sesuai itu 1 juta itu. Kalau kita mengembalikannya si peminjam itu 1.100.000 atau 2 juta, itu kita sudah salah aturan, itu kita terkena riba gitu. Dan itu dalam Islam kan haram. Kalau emas kan enggak, itu tidak haram, kan pinjamnya 1 gram, kembalinya juga harus 1 gram. Nah itu salah satu keuntungan emas ya. Yang tadi pertama itu untuk mencapai impian, yang kedua itu sebagai alat takar, alat ukur yang adil. Terus yang selanjutnya yaitu sebagai safe haven ya. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu itu butuhkan, itu safe haven itu mudah dicairkan ya. Jadi saya punya emas 1 gram, ada keperluan mendadak, kita kasihkan saja di Pegadaian, itu bisa laku, bisa kita dikasih uang 90% dari harga baik-baiknya. Itu salah satu keuntungannya seperti itu. Jadi kalau dalam buku-buku itu investasi yang menguntungkan itu kan ada properti, ada emas, ada saham, terutama 3 ini ya. Ada emas, properti, saham. Properti kalau ya ukuran kita gitu, awak-awak kita ini ya kabotan gitu, berat, untungnya besar, tapi modalnya juga besar, tapi penjualnya waktunya juga sulit karena harus nanti lihat kondisi geografisnya, letak tanahnya dekat dengan kota atau tidak, itu kan juga mempengaruhi. Terus ada saham, investasi itu saham itu juga butuh modal besar, minimal 100 lembar saham dengan nilai sekian juta atau sekian ratus juta. Kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, orang-orang yang punya saham di Amerika itu pada kalang kabut, istilah kalang kabut itu naik turun, harganya naik turun, dari sisi kesehatan itu juga kurang baik,
Nah, ternyata orang-orang yang main saham itu rata-rata juga mempunyai kepingan logam mulia ini. Jadi untuk menutup investasi saham yang mungkin tidak menguntungkan, itu nilai emasnya dijual. Jadi itu. Terus yang ketiga yaitu salah satunya investasi emas. Emas itu murah meriah gitu untuk saat ini gitu. Kalau dulu orang melihat itu barang mewah, memang barang mewah, harganya tinggi juga harganya tinggi, tapi sekarang dengan kreativitas dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang itu, sekarang itu emas itu ukurannya tidak 1 gram saja, jadi bisa setengah gram ada, terus 0,505 juga ada, 0,1 juga ada, 0,025 juga ada. 0,025 itu harganya cuma 40.000 deh Bapak Ibu sekalian. Kalau 0,05 itu sekitar 70.000 nggak dapat emas gitu. 70.000 itu kalau kita apa nih? Itu kuota internet kita nih. Saya akhirnya itu kuota internet kita itu minimal 70.000 untuk 1 bulan. Itu kalau punya 1 HP. Kalau 2 HP ya 140.000 gitu. Nah, itu kuotanya. Jadi kuota itu hilang, tapi kalau emas itu disimpan kan naik terus, terutama untuk adik-adik ini yang masih muda ini. Nah, nanti kalau sudah habis PKL dari sini, nanti kalau sudah kerja nanti sisihkan untuk emas. Ini kalau kawin Pak. Ya nikah juga tetap nanti Butuh emas. tetap apa itu, kalau bisa ada simpanan emasnya. Kenapa ada simpanannya Mas? Sebab itu ada nubuahnya ya dari Nabi Muhammad ya. Akan datang suatu masa yang mana pada masa itu manusia akan mengalami kesulitan deh, kecuali yang punya emas, kecuali yang punya si putih dan si kuning. Maksudnya si putih itu perak, si kuning itu emas. Nah itu ada hadisnya. Kalau sebagai orang Islam kalau ada hadisnya itu wes samina wa ta'na. Kalau yang bilang hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tobrani gitu. Jadi ada 2 hadis yang sekarang banyak orang itu berlomba-lomba untuk main di emas. Memang kalau belum terbiasa memang sulit ya, karena itu merupakan barang hal yang baru dan itu hanya untuk saving kita saja. Jadi untuk menyiapkan dana kita yang berlebih itu jangan ditabung semuanya. Wah punya uang 10 juta ya jangan ditabung semuanya, sisihkan untuk emas. Salahnya apa? Kita tabung itu secara tidak sadar setiap tahun itu uang kita itu diambil ya. Itu pencurian secara ilegal. Jadi uang kita itu sepertinya 10 juta tapi nominalnya 10 juta tapi kemampuan daya belinya yang berkurang. Uang 10 juta tahun 2020 itu mungkin untuk beli 20 macam barang ya. Saya yakin tahun 2021 itu akan berkurang hanya untuk beli 15 atau 17 barang. Itu salah satu. Ini memang dari tingkat yang paling rendah ya, mungkin RT, PKK, teman-teman sekitar itu memang dianjurkan untuk menyimpan emas. Itulah emas itu uang yang sebenarnya. Uang yang sebenarnya itu emas. 1400 tahun yang lalu 1 dinar emas itu bisa untuk beli 1 kambing 1 domba. 1400 tahun yang lalu itu zaman Rasulullah. Sekarang dengan 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram itu kalau 1 gramnya 1 juta berarti kan 4 juta sekian. 4 juta 1400 yang lalu, sekarang 4 juta nilainya 1 dinar 4,2 4 juta. Sekarang ini untuk beli kambing bisa
bisa. Nggih. Jadi perkataan Rasulullah itu mesti tepat nggih. Padahal itu sudah 1400 tahun yang lalu nggih. 1400 tahun yang lalu itu lama sekali nggih. Kita ikut korban saja, korban sapi saja. Tahun lalu saja apa itu urunannya itu untuk per orang itu untuk urunan sapi saja 2,5 ya. 2,5. Tahun 2020 itu 2019, tahun 2020 itu sudah naik. Uang 2,5 itu sudah tidak bisa untuk urunan sapi di tempat saya. Sudah naik 2,75. Itu ya itu kan naik tiap tahun. Jadi saya bayangkan 2021 paling tidak 3 juta. Tapi kalau kita nabungnya emas itu dibawa ke tahun berapa itu saya yakin sampai hari kiamat pun 1 dinar itu tetap bisa untuk beli kambing. Contoh yang lain itu 1 dinar untuk beli kambing ya. Zaman Umar bin Khattab itu gaji guru 4 dinar ya. Itu zaman Umar bin Khattab 1400 yang tahun yang lalu. Kalau dikonversikan sekarang emas 4 dinar itu berarti 16 juta. Itu cukup dah untuk hidup seorang guru 1 bulan kan cukup. Jadi benar-benar simpanan yang adil, investasi yang adil untuk emas. Tuh. Terus itu jadi 2 ya. Jadi yang saya tekankan itu jadi manfaatnya menyimpan emas. Jadi sebagai alat takar yang adil, alat tukar, alat takar yang adil. Jadi dibawa ke tahun apapun, ke zaman apapun emas itu akan nilainya akan tetap akan cenderung naik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan teman-teman, ini sekedar gold sharing ya, istilahnya sharing emas. Mungkin sela-sela waktu ini, sela-sela waktu bekerja ini ada waktu sekian menit ya kita manfaatkan, terutama untuk diri saya pribadi nggih. Karena tugas ya saya meluang. Ya terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kerawannya nggih, mau mendengar sedikit nggih untuk membantu saya dalam kegiatan gold sharing emas nggih. Jadi gold sharing emas, siar emas nggih. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan keberkahan, kemuliaan, kejayaan buat kita semua. Terima kasih. Amin.